Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ila yaumil qiyamah. Amma ba fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larang-larangannya. Dengan ketakwaan inilah sebagai jalan bagi kita semuanya untuk memperoleh kemuliaan, kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya dalam kesempatan yang mulia ini saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk sama-sama membangun budi pekerti atau akhlak yang mulia kepada sesama manusia. Akhlak dalam kitab para ulama disebutkan ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasulullah, dan juga akhlak kepada sesama manusia. Sebab akhlak kepada manusia merupakan salah satu hal yang sangat ditekankan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa agama Islam sangat menekankan pada seluruh pemeluknya supaya beramal soleh sebagai wujud atau manifestasi orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal soleh itu ada amal soleh yang bersifat zahir atau hal-hal yang bisa kita laksanakan berupa perintah-perintah Allah dalam amaliyah-amaliyah keseharian kita. Tetapi juga ada amaliyah yang bersifat batin, seperti kita menanamkan pada diri kita sifat-sifat yang mulia. Sabar adalah amaliyah batin, karena sabar merupakan salah satu hal yang memang itu adalah wilayahnya hati atau qalbu kita. Kemudian juga tawadhu, salah satu hal yang memang perlu kita tanamkan juga di dalam hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu panutan bagi kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada tauladan yang mulia bagi umat Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh-sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada tauladan, uswatun hasanah bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam diri Rasulullah pun
terdapat sifat yang mulia, yaitu sifat tawadu. Sifat ini merupakan sifat yang memang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Lebih-lebih bagi kita semua yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Sebab kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita terkadang membawa kita kepada sifat takabur, sombong. Bahkan jika kita terjerat oleh jeratan-jeratan tali setan, maka amal-amal ibadah kita pun bisa membawa kepada sifat ujub, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, sifat tawadu atau rendah hati ini bisa kita terapkan pada diri kita sendiri di dalam kita bersosialisasi dengan masyarakat di sekeliling kita. Rasulullah SAW sungguh-sungguh telah memelihara sifat tawadu ini pada dirinya, meskipun beliau adalah manusia yang mulia, manusia yang paling mulia, manusia yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu kenabian terakhir, penutup para anbiya, para nabi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan sifat tawadu ini kepada umatnya. Ada beberapa hal yang bisa kita contoh dari sifat Rasulullah, yaitu sifat tawadu ini ketika beliau berada di lingkungan masyarakat, terutama di Madinah. Rasulullah yang pertama, bila beliau pergi ke pasar dengan membawa barang, beliau selalu menolak orang lain untuk ikut membantu membawakannya. Pada suatu ketika ada seorang yang ingin membawakan barang-barang yang dibeli oleh Rasulullah. Nabi menolak sambil berkata, "Sahibu syai' ahaqqu bihamlih." Yang artinya, pemilik barang akulah yang lebih berhak untuk membawanya. Jikalau mau, Rasulullah bisa meminta orang lain atau menerima tawaran orang lain untuk membawakan barang-barang yang beliau beli dari pasar tersebut. Namun karena ketawaduan, rendah hatinya Rasulullah ini, beliau menolak dengan perkataan yang sangat lembut, pemilik barang yang lebih berhak membawanya. Kemudian juga beliau yang kedua, sering ketika beliau ini bertemu dengan para sahabatnya, dengan kenalan-kenalannya, beliau sedikit pun tidak merasa apa yang disebut gengsi. Dan sekaligus di dalam hati Nabi SAW tidak memperbudak seseorang. Beliau selalu menyapa kenalan-kenalannya atau sahabat-sahabatnya itu terlebih dahulu. Beliau mengucapkan salam terlebih dahulu. Di dalam sebuah hadis disebutkan, wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Rasulullah memulai dengan salam bila bertemu orang lain. Inilah adab yang dibawakan oleh Rasulullah di dalam pergaulan sehari-hari, yaitu selalu mengucapkan salam terlebih dahulu, padahal beliau ini adalah manusia yang termulia. Biasanya di dalam masyarakat kita, orang yang mulia itu yang disapa, orang mulia itu yang diberikan salam terlebih dahulu. Tetapi Rasulullah ketika bertemu dengan para sahabatnya, beliau memulai wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Beliau Rasulullah memulai dengan salam bila bertemu orang lain.
Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian juga Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari, beliau ini ketika mendapatkan undangan, terutama undangan walimah atau pesta pernikahan, beliau selalu menghadiri undangan dari siapapun, apakah itu pemimpin kabilah, orang yang mulia, atau orang miskin sekalipun, beliau selalu menghadiri undangan yang diberikan kepada beliau. Baik datangnya dari orang kaya, hamba sahaya, atau dari orang yang fakir miskin, tanpa pilih kasih dan banyak alasan yang dibuat-buat. Inilah hadirin yang dirahmati Allah, teladan yang bisa kita terapkan pada diri kita masing-masing ketika kita berada di lingkungan masyarakat. Sebaiknya apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diusahakan kita untuk mencontoh. Sebab seperti salah satu tadi, yaitu mendatangi undangan adalah salah satu kewajiban orang yang beriman, lebih-lebih undangan walimatul arus. Dan bila memang mendapat uzur syar'i sehingga kemungkinan kita tidak bisa menghadiri atau mendatangi undangan tersebut, bisa saja kita mengutus wakil, atau sebaiknya di lain hari kita bisa mendatangi tempat undangan itu di lain hari. Hadirin yang dirahmati Allah, contoh lain yang dicontohkan oleh Rasulullah yaitu ketika beliau ini memberikan sesuatu atau bersedekah kepada orang lain, beliau selalu mengucapkan dengan kata-kata yang baik. Dan beliau selalu menghindari perkataan yang bisa menyinggung orang yang menerima pemberian beliau. Beliau menjaga hati, perasaan orang-orang yang selalu meminta-minta, terutama orang-orang yang berada di Masjid Nabawi atau Ahlul Suffah, yang memang mereka tinggal di Masjid Nabawi dan tidak memiliki pekerjaan apapun, sehingga untuk makan dan minum mereka mengandalkan orang-orang yang berada di sekeliling. Beliau melarang kita untuk memberikan sesuatu namun menyakitkan hati. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 263 telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang ma'ruf, yang baik, dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Bijaksana. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah tidak pernah membedakan antara si kaya dan si miskin. Bahkan Rasulullah bersabda, wa yuhibbul fuqara'a wal masakina wa yahlisu ma'ahum wa la yahqiru fakiran adqa'ahul faqru wa ashwa. Yang artinya beliau mencintai fakir miskin, biasa duduk-duduk bersama mereka, dan beliau tidak pernah menghinanya atau meremehkan mereka. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan duduk bersama orang fakir miskin termasuk ciri khas orang-orang yang rendah hati atau tawadu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita menginginkan untuk menjadi orang yang mulia atau terhormat, maka kita juga harus bersikap baik, menghormati dan memuliakan sesama orang lain.
Rasulullah menegaskan at-tawadu'u la yazidul 'abdu illa rif'atan fatawadu'u wa yarfa'kumullahu ta'ala wal 'afu la yazidul 'abdu illa 'izzatan fa'fu ya'izzukumullahu ta'ala. Artinya bertawadhu itu tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba melainkan ketinggian. Maka rendah hatilah kamu, pasti Allah akan meninggikan kamu. Pemaaf pun tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba melainkan kemuliaan. Maka jadilah kamu pemaaf, pasti Allah Ta'ala akan memuliakan kepadamu. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal mauta al islami wal imani. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.